Saya, Titik Astriati, akan menceritakan cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Cerita ini pernah saya baca. Baik, tokoh dalam cerita Nataga yang pertama selaku tokoh utama adalah Nataga, seekor naga yang mempunyai kekuatan dahsyat pada ekornya yang berwarna biru. Yang kedua adalah Dewi Kabut. Dewi Kabut yang selalu menasihati Nataga ketika Nataga mendapat masalah. Yang ketiga adalah semua binatang di tanah Modo adalah rakyat sekaligus pasukan Nataga. Kemudian yang keempat adalah peran antagonis, tokoh antagonis yaitu serigala siluman. Ya. Cerita ini terjadi di tanah Modo di Kabupaten Manado. Terjadi pada saat malam hari, kabut turun, hujan pun demikian. Pasukan. Syukurlah Nataga menang. Kemudian Nataga naik ke gunung, gabung dengan pasukannya tadi. Pasukannya dengan terharu
dan mengucapkan selamat kepada Nataga. Nah, teman-teman, itulah cerita saya tentang Nataga, seekor naga yang berekor biru yang mempunyai kekuatan yang besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Baik, Ananda, kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini adalah menceritakan kembali cerita fantasi atau teks narasi yang kita dengar dan kita baca. Kemudian tujuan pembelajaran adalah 1. Menentukan tokoh dan latar cerita fantasi. Tokoh siapa saja, kemudian latar di mana dan kapan cerita itu terjadi. Yang kedua, mengurutkan isi cerita. Setelah itu adalah menceritakan kembali cerita narasi dengan bahasa sendiri. Baik, Ananda, hal yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran ini yaitu menceritakan kembali. Kita sebagai pencerita atau kamu berposisi sebagai orang ketiga. Ya. Kita tidak ada di dalam cerita tersebut. Kita hanya menceritakan apa yang pernah kita baca dan kita dengar. Percakapan dalam teks tidak ada lagi dalam penceritaan. Percakapan berubah menjadi narasi. Ya. Jadi ingat, kita adalah orang ketiga yang menceritakan atau menarasikan kembali cerita tersebut. Kalau percakapan itu ada di dalam kita bercerita, berarti kita ada terlibat sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Contohnya dalam teks fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, ada percakapan dari Nataga, serbu, itu ya, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Nah, ketika kita menceritakan, percakapan itu berubah menjadi narasi. Ya, kita lihat di bawahnya, Nataga berteriak sambung menyambung kepada seluruh panglima agar menyerbu. Seperti itu narasinya. Ibu berikan contoh berikutnya. Ya. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Nah, kita ubah ya, karena kita yang menceritakan. Anda lihat di bawah, ya, dengan sorot mata merah penuh amarah. Serigala meledek Nataga dan pasukannya bahwa tak ada gunanya mereka melempar bola api kepadanya. Ibu kasih satu contoh lagi. Percakapan Dewi Kabut ke telinga Nataga. Gunakan kekuatan ekormu Nataga. Nah,
percakapan ini hilang. Dewi Kabut berbisik ke telinga Nataga agar Nataga menggunakan kekuatan ekor birunya. Seperti itu ya. Itu yang harus kita ingat ketika kita menceritakan kembali. Baik. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, cerita sesuai dengan aslinya. Jangan menambah-nambah. Ya. Jangan karena ada ide sehingga kita menambahkan cerita itu, jangan. Ya. Sesuai dengan cerita itu saja. Berikut cerita sesuai dengan alur peristiwa. Urutan-urutan peristiwanya. Kemudian kalimat-kalimat yang kita lontarkan adalah harus mudah dipahami oleh orang lain yang mendengarkan atau yang membaca. Berikut ya, langkah penyampaiannya adalah membaca dulu seluruh cerita fantasi itu. Pilih satu judul ya, yang Ibu berikan ada 4 atau 5 ya judul. Kemudian mencatat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ya, tokoh. Misalnya Ibu berikan contoh teks fantasi berjudul Bayangan dalam Cahaya. Tokohnya adalah Josu, kemudian kakeknya. Ya. Kemudian yang berikut adalah latar, di mana kejadian itu, cerita itu terjadi di dalam cerita. Ya. Ibu ambilkan contoh alur cerita atau kronologi cerita yang berjudul Bayangan dalam Cahaya tadi. Ya. Nah, kita mencatat dulu hal-hal yang penting di dalam teks narasi itu. Ya, seperti yang kamu baca semalam, yang Ibu kirimkan cerita tersebut. Nah, inilah contoh catatan penting kita untuk menceritakan kembali sebentar. Ya, yang pertama adalah ada suara geledek menyambar-nyambar yang membuat warga ketakutan. Kemudian, hal penting lagi, Josu melihat bayangan di balik kilatan guntur tersebut. Dia mencari tahu sebenarnya tentang bayangan tersebut. Dalam buku yang berjudul Legend of Miracle, dia menemukan legenda tentang bayangan dalam cahaya. Ya. Berikut, dalam mimpi-mimpinya Josu selalu mendapatkan pesan rahasia. Tanpa disadari, kini dia telah memiliki kekuatan yang dahsyat. Catatan terakhir adalah setelah menyadari kekuatannya, dia bertekad untuk melindungi warga dari bahaya dan bencana. Ia menubatkan dirinya sebagai The Thunderstorm, yang artinya si pengendali guntur. Nah, catatan inilah yang kita kembangkan menjadi cerita kita. Ya, kita kembangkan dengan kalimat-kalimat kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Nah, ini contoh yang Ibu berikan. Ya, kita mengembangkan hal-hal penting, kemudian menjadilah sebuah cerita seperti yang kalian lihat. Nah, ketika terdengar geledek menyambar, semua orang keluar dari rumahnya. Mereka menyaksikan sebuah lubang besar akibat sambaran geledek tersebut. Josu berteriak melihat sekelebat bayangan di balik kilatan. Namun,
Sang kakek berpikir bahwa Joshua hanyalah takut pada peristiwa tersebut. Ya, dia berusaha mencari mencari tahu tentang apa sebenarnya bayangan tersebut. Akhirnya dia menemukan sebuah buku yang berjudul The Legend of the Maker. Dalam buku tersebut dikisahkan bahwa setiap 100 tahun akan terjadi bencana alam yang cukup besar, dan hanya anak dari para ninja hebatlah yang bisa melihat bayangan kekuatan itu. Keturunan ninja hebat itu bisa diketahui dari tanda lahir yang berupa goresan luka di bawah telapak tangan mereka yang berbentuk shuriken. Tahu ya shuriken? Tanda itu semua ada pada diri Joshua. Setelah itu dalam mimpi-mimpinya dia selalu mendapat pesan rahasia. Ternyata benar, tanpa disadari dalam diri Joshua terdapat kekuatan yang luar biasa. Hal ini diketahui tatkala hari ulang tahunnya yang ke-17. Dia bisa berteleportasi secepat guntur dan tubuhnya bisa mengeluarkan kelebatan guntur yang berbahaya. Akhirnya setelah mengetahui memiliki kekuatan hebat, dia bertekad untuk melindungi rakyat, menobatkan dirinya sebagai The Thunderstorm, yang artinya si pengendali guntur. Seperti itu Ananda, mengembangkan cerita yang kita buat dari kerangka tadi, ya. Nah, Ananda, tugas kalian adalah menceritakan kembali cerita yang kalian baca. Pilih salah satu dari cerita yang ibu kirimkan, yaitu kekuatan ekor biru Nataga. Yang kedua, berlian 3 warna. Yang ketiga, dimensi alfa, ruang dimensi alfa. Yang keempat, Gajah Mada. Yang kelima adalah berlian 3 warna. Baik. Nah, sebelum kalian menceritakan secara lisan melalui video yang akan kamu kirimkan ke ibu, catat dulu hal-hal pentingnya, ya. Catat dulu siapa tokohnya dan di mana latarnya, kapan. Barulah kalian kembangkan dengan kalimat sendiri. Bukan lagi kalimat-kalimat yang persis yang ada di dalam teks. Baik Ananda, akan ibu berikan contoh. Menceritakan kembali secara lisan teks fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Setelah itu, ibu tunggu kalian yang menceritakan. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ibu berikan contoh bagaimana menceritakan kembali cerita yang sudah kita baca. Oleh karena itu, giliran Ananda lagi yang menceritakan cerita, ada 4 yang diberikan. Silakan, akan ibu tunggu. Selamat berkreasi. Salam kreativitas. Ya, ibu ingatkan lagi bahwa ketika kita mengerjakan tugas, maka kita sudah pasti belajar.